segala. Kenapa? Jawaban kita jauh lebih meyakinkan, kebenaran itu pasti ada di kami. Yakin. Kenapa? Karena peristiwa 2016 kemarin itu adalah semuanya tidak benar. Yang benar sekarang ini di persidangan, jawaban dari Farhad Abbas dan Pak Islamuddin Latif itu yang benar-benar menunjukkan bahwa kebenaran akan timbul di dunia ini. Salam Indonesia, salam sehat. Luar biasa Mbak Mary. Beliau ini banyak cukup menangani kasus-kasus Ingat yang kondisinya di rumah sakit itu nggak pernah ada. Kalau ada itu ketahuan, nggak ada pemerkosaan, mulus. mulus banget fotonya, mulus banget fotonya. Saya itu terlalu ngawur menyusun dakwaan. Dia belum tahu siapa pembunuhnya. Tiba-tiba dia menyusun dakwaan digambarkan kepada Sakatata. Padahal Sakatata itu anak, seharusnya diupayakan diuji terlebih dahulu. Jaksa ngawur. Nah, itulah tanggapan dari Bung Renaldi, pengacara muda yang berbakat. Nah, itu Tanggapan terhadap jaksa penuntut umum tadi yang saya greget itu mengenai tentang pemukulan, ya kan? Nah, pemukulan itu kan kesimpulan seakan-akan tidak sinkron dengan apa yang kita sampaikan, padahal itu sangat bersesuaian dengan fakta, kemudian juga kehilapan hakim. Jadi sangat dipelintir aja bang, itu bang. ya. Terima kasih Bu saya. Ya, ini Pak Novi, beliau adalah pengacara yang cukup handal, yang cukup terkenal di Lampung. Dari jauh Lampung datang ke Cirebon untuk membela Sakatata, mencari keadilan terbanyak-banyak kejanggalan. Bagaimana Pak Novi? Kalau menurut saya ada tanggapan dari jaksa tadi, menurut saya itu alibi aja dari mereka, karena terlihat dari foto itu tidak mungkin dihadirkan. Kalaupun foto itu dihadirkan di persidangan, sekarang secara logika, kenapa hasil visum dan otopsinya itu, hasil visum dan otopsinya tidak sama dengan yang ada di foto? Harusnya mereka bisa melihat di persidangan itu. Nah, kemudian masalah yang Saka ada meninju, itu kan rangkaian yang terputus. Nah, di situ. Nah, seharusnya kalaupun hakim dan jaksa melihat itu ada Saka di situ hanya meninju, tidak 340 pasal yang diterapkan. Harusnya pasalnya disesuaikan. Ya, itulah tanggapan Pak Novi, pengacara yang cukup keren dan tetap di Lampung, bahwa pasalnya harus disesuaikan. Kalau memang misalkan kejadian itu ada, selalu dianggap menampar sekali terus kena pembunuhan berencana 340, sangat luar biasa. Itulah yang Mbak Novi bilang tidak ada kesesuaian. Mbak Mardiana bagaimana? Ini dari Bogor juga gagah membantu kami dengan pemikiran dan tenaga. Bagaimana tanggapan jaksa penuntut tadi? Ya benar ya, kalau menurut saya pribadi yang namanya nonjok sekali itu nggak mungkin menyebabkan kematian, apalagi di situ kematiannya hanya menonjok Eki tidak Tina, dan benar-benar tujuannya tidak memberatkan Saka. Dan di sini kami kurang puas dengan jawaban jaksa, tapi kami tidak takut. Ada minggu depan nanti kami punya jawaban lagi dan pembuktian yang lebih kuat lagi yang tidak akan terbantahkan. Mudah-mudahan mereka kami berhasil, amin. Amin. Oke, jaksanya menurut aku yang masih magang aja asbun asal bunyi. Benar. Jadi kayaknya kurang berkas itu Pak, jaksanya kurang baca berkas kayaknya. Itu sih cukup. Kurang cermat, ya kan harus baca berkas kembali katanya. Menurut Bila tadi, bagaimana Pak Amir Ferdinand menanggapi tadi dari jawaban jaksa? Ya, jawaban jaksa terhormati. Wajar aja lah dia menolak jawab tidak. Kita kalau dia mengiyakan, ya dia selesai. Oh, bisa diperiksa dia? Iya, bisa diperiksa. Eksaminasi. Itu data-data aja jawabannya. Iya. Pak Hairudin bagaimana Pak Hairudin? Ini lawyer muda berbakat calon kandidat dokter. Bagaimana terhadap mantan direktur LBH Iblam? Ya kan Hairudin. Secara scientific criminal crime, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolri melalui Bapak Wakapolri, jelas-jelas tidak adanya dan sangat lemah sekali pembuktian yang berhubungan dengan scientific criminal crime. Itu teruji tadi di persidangan. Kemudian yang kedua berhubungan dengan diversi terkait ancaman di bawah 7 tahun itu atau di atas 7 tahun seharusnya tetap bisa diversi karena kata-kata itu dan bukan pengulangan tindak pidana. Itu tidak disebutkan oleh jaksanya. Jadi wajib diversi karena ada kata sambungnya di situ dan Itulah scientific crime yang tanggapan dari Pak Hairudin. Nah, ini dari Bung Yasin. Dia dulu mantan sekjen Baradatu. Oke. Jadi kalau buat saya sih tanggapan dari saya, jaksa itu memang sudah kehilangan arah. Sebetulnya kita bisa membaca kemenangan daripada Sakatata dengan cara tadi kita bisa menyimak tanggapan daripada jaksa. Jaksa cuma muter-muter di tahun 2016. Dia tidak fokus terhadap permohonan kita sehingga yang dia jawab 2016. Padahal yang kita permasalahan juga 2016. Ya, maka dengan begitu jaksa cuma muter-muter di tahun 2016, pembelaan di tahun 2016, buat yang 2024 dia nothing, tidak ada. Jadi kita pastikan bahwa jaksa sudah kalah. Mau nyamain ke Cianjur, Kalimantan, entah Sumedang, entah mana, mau nyamain juga percuma, nggak akan ketemu. Ya emang peristiwa itu nggak ada.